Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan terus melimpahi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman yang terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat ini semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dengan tema hari ini, mendekat kepada Tuhan adalah langkah awal mengalami ketenangan hidup. Mengikuti Gideon adalah orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berperang melawan Midian. Akan tetapi Allah memulangkan 31.700 orang kembali ke kemah mereka dan hanya menyisakan 300 orang. Proses Allah mengisahkan hanya 300 orang ini dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, Allah merintahkan untuk memulangkan semua orang yang takut dan gentar. Karena orang yang takut dan gentar ini akan mempengaruhi orang yang lain untuk menjadi takut dan gentar. Berikutnya adalah Allah merintahkan supaya semua orang yang berlutut untuk minum air dipulangkan. Dan Sikai berlutut dan membungkuk tanah sebanyak 9.700 orang. Karena dianggap mereka tidak memiliki sikap berjaga-jaga dan waspada terhadap musuh dengan sigap. Sementara 300 orang menghirup air dengan membawa tangan mereka ke mulut sambil waspada kepada sekeliling mereka. Allah memulangkan 9.700 orang ke kemah masing-masing dan membiarkan hanya tersisa 300 orang yang minum dengan menghirup air seperti anjing menjilat sambil tetap siaga. 300 orang tersebut adalah orang-orang yang berikan seluruh hati dan kekuatan mereka untuk panggilan Allah, sehingga mereka berjaga-jaga dan siaga dalam menyelesaikan misi mereka. Pada malam hari Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan, "Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu." Tetapi Allah mengetahui hati Gideon. Gideon merasa takut, karena bagaimana mungkin yang hanya berjumlah 300 orang dapat berperang melawan orang Midian yang begitu banyak. Dan Tuhan memakai 2 orang di antara mereka yang termasuk dalam 300 orang yang sedang menyatakan tentang mimpinya. Karena dia bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikian kemah ini habis dan runtuh. Yang satunya menerjemahkan artinya, dan dia berkata, "Tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Setelah mendengar mimpi tentara tersebut, Gideon menjadi yakin akan kemenangan yang Tuhan sediakan baginya. Mimpi itu telah memperlihatkan bahwa Allah memakai Gideon yang lemah sebagai senjata pedangnya dalam mengalahkan seluruh tentara Midian dengan sempurna. Maka mereka segera meniup sangkakala dan memecahkan buyung. Yang melakukannya, 300 tentara tersebut dengan serentak meniup sangkakala dengan terbagi 3 kelompok secara bersamaan, sehingga pasukan orang-orang Midian ketakutan tunggang langgang karena mereka pikir mereka sudah dikepung, sehingga mereka tenggelam dalam ketakutan dan kebingungan. Kitab Hakim-Hakim 7 ayat 21 menjelaskan dan menggambarkan seluruh tentara musuh menjadi kacau balau dan melarikan diri dan berteriak-teriak, dan mereka saling membunuh dengan pedang mereka sendiri, dan terbunuh sebanyak 120.000 orang dan hanya tersisa 15.000 orang. Dan yang 15.000 orang ini menganggap remeh kalau pasukan Gideon tidak dapat mengejar mereka, sehingga mereka merasa aman.
Dan apa yang terjadi? Justru 300 pasukan Gideon mengejar orang yang 15.000 orang tersebut. Jika demikian, apa rahasia kemenangan Gideon dan 300 pasukan tersebut? Yang pertama adalah karena mereka telah bersandar sepenuhnya kepada Allah. Logikanya, bagaimana mungkin mereka tidak dipersenjatai persenjataan yang mutakhir? Justru mereka hanya menggunakan sangkakala dan obor. Rahasianya, mereka hanya bersandar sepenuhnya kepada Allah. Itulah ketenangan, rasa aman dan keamanan mereka di dalam Tuhan. Rahasia kedua adalah mereka taat sesuai perintah Gideon. Artinya mengikuti instruksi atau arahan dari pemimpin yang Tuhan percayakan. Tuhan bekerja dan memakai Gideon di tengah kelemahannya. Yang ketiga, ketaatan untuk masuk dalam kesatuan. Karena jika satu orang saja tidak taat dan bertindak semau dirinya, maka mereka semua pasti gagal. Dan kesatuan inilah yang menjadi rahasia kemenangan pasukan Gideon. Ketika ego pribadi kita masing-masing dipecahkan seperti buyung yang dipecahkan, dan semua pekerjaan dijalankan sesuai dengan cara Allah, kuasa yang hebat dari Yesus Kristus akan tampak dan kita akan menang dalam segala hal. Orang yang menyelesaikan tugas yang dipercayakan Allah adalah orang yang mengikuti sampai akhir, yaitu mereka adalah orang yang menyambut perkataan Allah. Ketika kita mengerjakan kehendak-Nya, kita tidak boleh menyerah di tengah-tengah tanpa melihat akhir. Meskipun kita semakin lelah karena kesalahpahaman, penganiayaan, kesengsaraan, cemoohan yang tidak terucapkan, akan ada kemenangan dan keselamatan yang bagaikan mujizat bagi orang yang mengikuti sampai akhir tanpa putus asa dan tidak jemu-jemu untuk lakukan yang baik. Sungguh Gideon telah memperoleh kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Penyelamatan Allah tidak tergantung jumlah orang banyak atau tidak. Allah telah menyatakan kehebatannya melalui Gideon yang lemah bagaikan bejana dari tanah liat yang dianggap sangat remeh. Tuhan menguatkan Gideon di tengah kelemahannya. Yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Di dalam kehidupan setiap kita melihat lingkungan sekitar kita dan hati kita menjadi ciut dan menjadi lemah, bahkan sangat lemah. Akan tetapi kita harus melihat Allah yang berikan kekuatan daripada yang lain. Yang lemah jangan putus asa. Hari ini pun tangan kanan Allah memegang, menguatkan, dan menolong orang yang percaya dan bangkit berdiri untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada Allah bagi setiap kita sampai akhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita terus komitmen bersandar sepenuhnya kepada Allah. Itu adalah ketenangan dan kemenangan setiap kita dalam menghadapi serangan intimidasi yang mengatakan dalam pikiran setiap kita, rasanya tidak mungkin atau sudahlah. Mari kita lepaskan segala kecurigaan kita, keraguan, ketakutan, dan tetap maju sampai akhir. Meskipun sangat lelah, bersama dengan Tuhan, kita dapat mematahkan panah-panah si musuh dan pohon yang begitu kuat seperti raksasa yang sulit rasanya ditebang. Tuhan dapat melakukannya. Allah berjanji, Dia akan beri kelegaan dan ketenangan di dalamnya. Mendekat kepada Allah itulah kunci ketenangan dan kemenangan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Amin.